Di awal film kita diperlihatkan suasana malam yang sangat mencekam dan di sana terlihat seorang nenek duduk di kursi roda yang sedang mencari orang bernama Ayok dan Amau. Dan tiba-tiba ada yang menariknya dari belakang dan ia pun menghilang di antara kabut asap. Di pagi hari nenek itu ditemukan sekarat di atas ranjang, kemudian seorang biksu mendatangi rumah itu dan ia dipersilahkan masuk. Ketika ditanyai kabar tentang ibu mereka yaitu nenek yang sedang sekarat itu, Amau si kepala pelayan mengatakan untuk menyiapkan krematorium dan si tukang sapu juga berpendapat sama bahwa nenek itu mungkin umurnya tidak akan bertahan lama. Dan benar saja ternyata si nenek sedang kritis di mana dokter mengatakan hidupnya hanya tergantung ventilator. Ketika anak-anaknya berdebat untuk melepas ventilatornya atau tidak, tiba-tiba si nenek terbangun dan kemudian pingsan lagi coy. Nenek ini mungkin ngigau ya. Setelah itu si kakak yang paling tua tetap memutuskan untuk melepas ventilator tersebut. Lalu Ampau memasuki sebuah ruangan yang gelap. Dia dikagetkan oleh Tong dan ia menemukan foto kakeknya bersama seorang wanita. Ampau pun membuka sebuah guci di depan foto kakeknya dan kemudian ia dipanggil ayahnya dan membiarkan guci itu terbuka begitu saja. Lalu anak bungsu si nenek bernama Tinoy datang bersama Ayok. Mereka dikagetkan dengan keadaan ibunya yang telah tiada dan Tinoy ini marah kepada kakaknya karena tidak menunggunya saat melepas ventilator tersebut. Sang kepala pelayan kemudian membacakan surat wasiat yang ditinggalkan sang nenek yang isinya yaitu malam pertama si nenek ingin Nyok yang mengurusnya dan semua beristirahat di tempat masing-masing. Baru setelah tengah malam, si nenek ini ingin disediakan makanan favoritnya. Setelah itu, surat wasiat kedua baru boleh dibuka. Saat semuanya beristirahat, sang nenek kemudian menghantui mereka semua, mulai dari anak tertuanya yang sedang sibuk dengan saham yang sedang turun. Si nenek juga mendatangi sang biksu dan si biksu pun juga ketakutan coy. Kemudian si nenek menghantui anak perempuannya yang sedang bersama si Ampau. Anak perempuannya itu juga ketakutan hingga menangis, bahkan si Ampau ini sampai ngompol-ngompol. Ampau. Sang nenek kemudian mendatangi Tinoy. Di sini terlihat Tinoy lah yang paling bersedih dan ia melihat kenangan bersama sang nenek. Karena bersedih ia pun minum torpedo sampai mabuk. Dan film pun tamat. Belum coy, belum. Tengah malam pun tiba, mayat si nenek kemudian dikumpulkan bersama mereka semua kecuali Tinoy. Dan mereka semua ini telah menyuguhkan makanan favorit sang nenek sesuai wasiatnya tersebut. Nenek yang didudukan di dekat meja makan itu malah tiba-tiba kepalanya ini nyeglok ke meja coy. Dan ketika ditegakkan kembali, mayat sang nenek ini malah menggigit paha ayam sebelah kiri. Ternyata mayat pun bisa lapar ya. Lanjut. Setelah daging itu diambil dari mulut sang nenek, tiba-tiba kepalanya itu ke meja lagi. Dan mayat sang nenek ini malah makan mie. Ini film memang ngakak cuy. Dan selang beberapa saat lampu pun mati dan terdengar suara seperti benturan ke meja. Yang ternyata ada sosok hantu wanita berada di atas meja dan membentur-benturkan kepala sang nenek tersebut. Kemudian lampu menyala kembali dan hantu itu menunjuk ke arah Amau menggunakan pisau. Dia mengatakan bahwa saat ini adalah saat-saat yang ia tunggu-tunggu selama ini. Masa lalu pun ia ceritakan bahwa dulu hantu wanita ini adalah istri kedua sang kakek seperti di foto yang ditemukan Amau tadi. Saat itu nenek sedang hamil dan istri keduanya merasa diabaikan oleh sang kakek. Hal itu membuatnya ingin meracuni sang nenek. Mengetahui hal tersebut, Amau disuruh menangkap istri kedua kakek ini dan merantainya di sebuah ruangan hingga akhirnya istri keduanya ini bunuh diri.
Dan scene kembali ke masa sekarang, hantu tersebut mengatakan akan membunuh semua orang di rumah itu dan ternyata semua orang sudah melarikan diri. Jadi dari tadi ternyata nggak ada yang dengerin ceritanya, hanya Amo saja yang ada di sana dan ia pun ikut melarikan diri. Amo lalu mendatangi Samri dan ia menanyakan jimat. Samri pun menunjukkan jimatnya. Rupanya jimatnya itu ya biksu tadi. Kemudian semua orang mencari tempat persembunyian. Terlihat sepasang suami istri memasuki toilet untuk bersembunyi. Namun mereka kaget karena di dalam toilet itu ada anaknya sedang BAB. Samri yang sedang berada di kamar mendengar ketukan pintu, lalu dia pun membukanya dan ternyata itu adalah hantu wanita tadi. Dan respon Samri ini yang bikin ngakak, coy. Oh, ชัดเจนเป็นผีใช่ไหมเราจะมาช่วยกูด้วย Hantu itu dibuatnya nggak ada harga diri. Saat hantu itu pergi, Samri ikutan keluar karena dipanggil Amau. Sang biksu yang juga ketakutan itu pun juga ikut keluar. Lalu hantu perempuan itu pun masuk ke toilet dan mendapati Ampau sedang BAB. Serius, ini nggak orang tua, nggak hantu, sama-sama gangguin aja orang lagi konsentrasi. Anjir. Hantu itu kemudian keluar dan bertemu Samri lagi dan... กูบอกมึงแล้วใช่ไหมแต่รอบสองไหมเฮียเนี่ยเดี๋ยวจะเจ็บเลย dikaplok, cok. Asem Samri ini. Akhirnya Ampau selesai BAB dan dijemput Tau. Mereka lalu berkumpul. Di sini biksu mengatakan kalau mereka tidak bernapas, hantu itu tidak akan mengetahui keberadaan mereka. Hal itu ternyata berhasil, coy. Merasa tidak mendapati siapapun, sang hantu ngamuk dan mereka semua refleks melarikan diri. Sang kakak tetua bersama anaknya memasuki ruang makan neneknya tadi dan anaknya mengatakan kalau tempat berbahaya adalah tempat paling aman. Namun kemudian mereka ketahuan, coy. Saat mereka dihujani dengan tusukan-tusukan pisau dari atas meja, tiba-tiba pisau sang hantu itu susah dicabut dan membuat mereka berhasil melarikan diri. Di luar rumah terlihat dua orang sedang mengamati rumah itu. Mereka kebingungan karena melihat banyak orang mondar-mandir. Sedangkan di dalam rumah, pasangan suami istri ini mencoba kabur, namun hantu wanita itu muncul di depan mobilnya dan mesin mobil itu malah tidak mau menyala. Mereka pun panik, namun hantu itu kemudian menghilang. Setelah itu mesin mobil pun menyala dan tiba-tiba... Angpau dan Tong bersembunyi di dalam lemari. Mereka mengintip dari balik lemari dan hantu itu melintas di depannya. Kemudian mereka keluar dari lemari dan bertemu dengan Yok. Setelah itu mereka bersembunyi di bawah ranjang, namun sang hantu mendatanginya dan menarik kaki Angpau. Tarik-tarikan pun terjadi dan Angpau sebagai tali tambangnya. Lalu Amau dan Samri mendatangi sebuah ruangan dan mereka menemukan penyebab teror dari hantu wanita tersebut, yaitu guci antik yang telah terbuka. Di sini Amau bertanya kepada Samri apakah ia bisa membacakan mantra untuk memasukkan hantu tersebut ke dalam guci lagi. Samri pun mencobanya. Entah apa yang dibaca Samri ini. Kemudian si biksu datang dan membacakan mantra yang sesungguhnya. Akhirnya hantu wanita itu pun tertarik masuk kembali ke dalam guci. Namun si Samri malah membuka kembali guci tersebut, coy. Emang dodol. Dan hantu itu pun keluar kembali dan mencoba membunuh Tinoy. Sang biksu pun kembali mencoba membaca mantranya dan hantu itu pun kembali ke dalam guci. Keesokan harinya mereka semua berkumpul bersama guci hantu yang berada di meja. Amau dan Ayo kemudian datang membacakan surat wasiat kedua dari neneknya tersebut yang isinya menyuruh mereka semua membawa sang nenek ke tempat suaminya dimakamkan sebagai penghormatan terakhir. Baru setelah itu surat wasiat ketiga boleh dibuka. Di sana terlihat sang biksu membawa guci hantu wanita tadi karena takut akan terbuka kembali. Saat mereka semua pergi menuju makam kakeknya, terlihat polisi sedang melakukan razia kendaraan yang lewat. Di sana nampak seorang lelaki gundul membawa pil. Polisi mengira kalau itu adalah pil narkoba, namun Pak Gundul tersebut mengatakan kalau itu vitamin C.
Polisi pun mencobanya dan membebaskan Pak Gundul itu. Namun kemudian terjadi hal seperti dan sepertinya polisi tersebut telah melahap narkoba, coy. Kemudian mobil yang dinaiki nenek dan yang lainnya ini diberhentikan dan polisi memeriksa sang biksu. Sang biksu ini disuruh meniup alat pendeteksi alkohol, namun malah lalu polisi memeriksa yang lain. Sang polisi pun bertanya siapa nenek-nenek itu, dan sang biksu menjawab, Mama loh. Setelah selesai diperiksa, mobil mereka pun dipersilahkan jalan kembali dan beberapa saat kemudian sesampainya mereka di pemakaman, mereka didatangi dua orang yang mengawasi rumah mereka sebelumnya. Mereka berdua ini membawa pistol dan ingin membawa sang nenek. Kemudian mereka tidak sengaja menembak sang biksu dan setelah itu membawa si nenek kabur. Dan di tempat razia tadi terlihat polisi menemui pengemudi dengan berbagai bentuk. Mantep. Kemudian mobil yang membawa sang nenek tadi diberhentikan dan diperiksa kembali. Di sini polisi melihat sang biksu pucat dan menanyainya. Setelah itu polisi melihat ada guci di sebelah biksu dan membukanya untuk diperiksa. Lalu hantu wanita itu pun muncul di sampingnya. Melihat hal itu, sang biksu pun membacakan mantranya kembali dan sang hantu pun masuk kembali ke dalam guci. Sesampainya mereka di rumah sakit, Samri disuruh Amau untuk menjenguk biksu dan ternyata หลวงพี่ปลอดภัยแล้วครับ saat di rumah, kakak tertua mereka marah-marah kepada Tinoy karena sang nenek telah diculik. Dan mereka ini ribut kembali, coy. Tinoy mengatakan penculik itu menginginkan uang tebusan. Lalu kakak tertua pun mengajak anaknya yaitu Tat dan Tong untuk pulang. Namun mereka berdua tidak mau. ขโมยไปเพียต้าช่วยปาไหม คงไม่มั้ง Keesokan harinya kakak tertua mereka tiba-tiba datang ke rumah sang nenek kembali dan bersikap baik kepada mereka. Mungkin ya dia mikir juga ya apa yang dibilang anaknya tadi malam. Lalu penculik sang nenek menelpon dan meminta tebusan. Akhirnya mereka semua mengumpulkan uang, namun uang itu masih kurang. Tina pun mencari pinjaman kepada Bos Dang. Tapi sebelum itu Tina disuruh bertarung dulu dengan Bos Dang. Kalau Tina berhasil menang, dia akan mendapatkan pinjaman uang tersebut. Kemudian Tinoy pun bertarung melawan Bos Dang dan pada akhirnya pukulan One Punch Man Tinoy mampu menerbangkan Bos Dang sampai jungkir walik, coy. Dan Tinoy pun mendapatkan pinjaman uang itu. Si penculik nenek mendatangi rumah mereka dan menangkap semua anak si nenek termasuk si biksu juga. Namun Amau dengan santai berada di belakang penculik tersebut. Kakak tertua mengatakan kalau Amau lah dalang di balik semua ini. Tina bersama Ayok sampai di rumah pun kaget melihat semua orang telah diikat. Amau pun meminta uangnya kepada Ayok, namun Ayok pun ternyata di pihak Amau. Melihat hal itu, Tina pun ngamuk, kerasukan Saitama dan kemudian menyerang Amau. Namun si penculik lainnya mengancam kalau neneknya akan dimutilasi. Kemudian Tina memeluk sang nenek dan tiba-tiba bangke, ternyata semuanya kena prank si nenek ini, coy. Anjir, aku pun kena prank, termasuk kalian ya. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh si nenek, Amau, Yok, dokter, dan dua penculik tadi. Si nenek ini sedih karena anak-anaknya ini tidak akur, makanya ia mencoba ngeprank anak-anaknya yang gunanya untuk membuat mereka semua menjadi akur. Lalu si nenek pun menceramai mereka semua. Si nenek kemudian membacakan surat wasiat ketiga. Tina mendapatkan warisan, namun Tina harus menikahi Ayok. Dan semua anggota keluarga mendapatkan warisannya masing-masing. Namun si Amau gak dapat apa-apa, cuma dapat ucapan terima kasih. Kasian banget si Amau. Setelah itu Tina dan Ayok pun menikah dan waktu sesi foto-foto tiba-tiba si nenek memejamkan matanya dan film pun tamat.
Entah apa yang terjadi setelah itu, apakah hantu cewek rese tadi muncul lagi, ataukah si nenek memejamkan mata itu untuk ngeprank mereka lagi. Tak ada yang mengetahuinya termasuk Saitama. Dan penjelasan singkatnya, menurut saya film ini sangat-sangat menghibur ya. Terutama di saat Samir tadi ngaplok lainnya hantu wanita itu. กูบอกมึงแล้วใช่ไหมแต่รอบสองไหมเฮียเนี่ยเดี๋ยวจะเจ็บให้ Dan pesan yang dapat diambil di film ini adalah kita sesama keluarga ada baiknya ya akur lah ya. Dan jangan sampai ada perselisihan. Daripada nanti kena prank kayak film ini, gimana? Oke, sekian video kali ini. Untuk sedulur yang baru mampir, sudilah kiranya mencet tombol subscribe ya. Biar jadi warna putih, karena putih itu suci coy. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.